Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 2. NIM saya 28921501998. Presentasi saya kali ini adalah presentasi dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto. Presentasi saya kali ini adalah presentasi untuk syarat penilaian ujian tengah semester. Latar belakang manajemen. Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu manajemen yang berarti melaksanakan atau mengatur. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen yang berasal dari dasar kata yaitu manage. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Atau ada pengertian lain bahwa manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Lingkungan menurut Robbins dan Kotler pada tahun 1999 dan Margareta pada tahun 2012 adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak terhadap kinerja organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan, pegawai, organisasi dalam, serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Yang pertama ada lingkungan khusus. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholder, seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Kemudian ada lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. B. Lingkungan internal. Menurut Purwanti dan Fatah pada tahun 2011, lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, kemudian dewan komisaris, dan pemegang saham. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. CSR yakni komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar, dan masyarakat luas. Pada umumnya dengan tujuan peningkatan kualitas hidup mereka. Manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Artinya, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Dimensi etika dalam manajemen. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai-nilai perlu diperjelas lagi ketika misalnya perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etis atau tidak. Kemudian nilai personal sebagai standar etika manajemen. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Kemudian isu tentang seputar etika dalam manajemen. Isu etika adalah suatu bagian penting yang memberikan peranan inti ke dalam nilai-nilai di hidup kita dalam berkomunikasi antara lain kehidupan, kebahagiaan, keamanan, dan juga pengetahuan hingga terjadi seputar etika di masa kini yang sering dihadapi oleh perusahaan. Contoh isu tentang seputar etika dalam manajemen yaitu seperti penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian oleh para pekerja atau korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, dan polusi lingkungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.